Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Membahas masalah Subang ini, sahabat-sahabat AK, paling diutamakan kalau kita dan netizen, para YouTuber, konten kreator, dan untuk di publik, diperlukanlah suatu penalaran logika sehat, sahabat-sahabat AK. Yang dasarnya kita mengambil dari utamanya adalah keterangan daripada pihak penyidik atau polisi tentang peristiwa tersebut, sahabat-sahabat AK. Lalu nanti kita mensinkronkan dengan keterangan daripada contohnya. Kali ini AK mengambil potongan video dari seorang saksi pedagang cuanki, sahabat-sahabat AK. Baiklah sahabat-sahabat AK, ada yang akan kita bahas adalah hasil dari scientific crime, yaitu hasil autopsi, sahabat AK. Satu dan kedua, jelas di sana jarak kematian Ibu Tuti dan Amel berbeda berjam-jam. Berarti dengan kata lain bahwa Ibu Tuti dan Amel dieksekusinya tentu berbeda, sahabat-sahabat AK. Di sini kita harus memahami itu dulu, sahabat-sahabat AK. Sebab apa? Kalaulah kita sudah memahami ini, sahabat-sahabat AK, kita akan menganalisa. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan dulu keterangan potongan video dari pedagang cuanki. Orangnya alhamdulillah ya, setahu saya itu baik banget, karena dulu pernah dia tuh jajan sama kita 4 mangkok, ngasih uang 50.000, nggak mau di ini. Mungkin sahabat-sahabat AK bertanya apa hubungannya dengan tukang cuanki, kan begitu. Begini sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis. Tukang cuanki tersebut, sahabat-sahabat AK, diupload oleh Tribun Video tanggal 9 September 2021. Dia Pak Supriyadi, tukang cuanki, sahabat-sahabat AK, bahwa korban pernah membeli sama dia uang 50.000, sahabat-sahabat AK, membeli bakso 4 mangkok, cuanki 4 mangkok. Berarti ada kembaliannya, sahabat-sahabat AK. Tetapi kembalian itu dikasihkan kepada tukang cuanki, sahabat-sahabat AK. Disinilah yang harus kita pahami, kita maknai bahwa almarhum ini orangnya baik, sahabat-sahabat AK. Ini kita harus pahami, kita maknai dari kesaksian tukang cuanki ini bahwa almarhum itu baik, sahabat-sahabat AK. Lalu apa hubungannya untuk menganalisanya? Mari kita analisa. Berarti sebelum lanjut menganalisanya, kita memahami almarhum ini orang baik. Faktanya ada dari keterangan saksi tukang cuanki. Kita paham korban adalah orang baik-baik. Tentunya sahabat-sahabat AK menganalisa pelakunya juga datang pada malam itu niatnya baik, tidak ingin melakukan rajapati terhadap kedua korban ini, sahabat-sahabat AK. Dua orang wanita ini, sahabat-sahabat AK. Walaupun mungkin analisa AK ini banyak yang menentangnya, tetapi tolong dengarkan baik-baik, ada landasannya AK melakukan analisa ini, sahabat-sahabat AK. Pertama, sahabat-sahabat AK, jarak kematian almarhum Ibu Tuti dan Amel berjam-jam, sahabat-sahabat AK. Ingat, Ibu Tuti dahulu meninggal, baru Amel sekitar 3-4 jam kemudian. Ingat itu, sahabat-sahabat AK. Kalaulah pelaku itu niatnya datang untuk melakukan rajapati terhadap dua orang wanita yang mana mereka di dalam satu rumah,
Tanya tidak masuk di akal logika. Nalar sehat sahabat-sahabat AK, mereka datang, oh saya nanti melakukan pembunuhan dahulu dengan Ibu Tuti, baru setelah itu Amel sekian jam kemudian. Ini tidak masuk di akal logika sehat sahabat-sahabat AK, karena mereka jelas satu TKP sahabat-sahabat AK. Ingin menganalisanya, Ibu Tuti dahulu yang meninggal. Itu hasil daripada scientific crime, hasil daripada otopsi. Jadi kita nggak bisa bantah itu. Jadi kalau mau menganalisa, ini dahulu sahabat-sahabat AK. Jadi bagi AK tentunya pelaku ini datang tidak punya niat untuk melakukan rajapati sahabat-sahabat AK. Silahkan analisa. Asal landasannya bahwa Ibu Tuti dan Amelia jarak kematian berbeda-beda. Mungkinkah merencanakan seperti itu datang untuk ke sana? Tidak mungkin sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK, pelaku berani berjam-jam di TKP sahabat-sahabat AK, luar biasa. Tidak ada rasa takut seandainya tetangga ketahuan, tetangga keluarga korban datang dan sebagainya. Berarti pelaku ini sangat paham dan menguasai TKP sahabat-sahabat AK. Bahkan sahabat-sahabat AK dibilang, makanya AK menganalisa mereka datang tidak ingin membunuh, tetapi terjadilah suatu musibah, dua wanita menjadi korban. Dengan kata lain, mereka tetap melakukan perencanaannya pembunuhan ini setelah datang ke dalam TKP. Karena ada jeda waktu sebelum melakukan tindakan pidana pembunuhan sahabat-sahabat AK. Jadi pandangan analisa, pelaku ini masih punya hati nurani. Karena buktinya sahabat-sahabat AK, walaupun mobil Alphard korban sudah tertutup, baju dibuka, sahabat-sahabat AK tidak kelihatan di dalam mobil, tapi masih juga ditutup dengan kain. Ini sahabat-sahabat AK, kalau kita ingin memahaminya, kita tidak bisa mengatakan pelaku ini sadis dan sebagainya. Kalau dia sadis, kenapa dia menutupi dengan kain lagi sahabat-sahabat AK? Tidak sadis di sini maksudnya sahabat-sahabat AK dibandingkan dengan kasus-kasus Rajapati yang lainnya. Ada yang dimutilasi, ada yang kadangkala dibuang tanpa berbusana sahabat-sahabat AK, dan lain-lain begitu sadis, badan disayat-sayat dan sebagainya sahabat-sahabat AK. Itu maksud daripada analisa tidak begitu sadis sahabat-sahabat AK, karena ada rasa menutupi dengan kain tersebut sahabat-sahabat AK. Konteksnya di situ sahabat-sahabat AK. Pada intinya semua kasus Rajapati adalah sadis karena menyabut nyawa orang lain. Kalau konteksnya sadis itu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, itu makna kata sadis sahabat-sahabat AK. Jadi jangan dipelintir begitu sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, dari keterangan penyidik diduga pelaku lebih dari satu orang. AK sih sangat rasional, pelaku itu lebih dari satu orang. Cukup menganalisanya begini sahabat-sahabat AK. Bagaimana kalau pelaku itu hanya satu orang? Misalnya menaikkan korban Ibu Tuti dan Amel ke dalam mobil Alphard. Itu waduh sahabat-sahabat AK sangat luar biasa kalau dilakukan salah satu orang sahabat-sahabat AK. Jadi sangatlah rasional dalam pemikiran logika AK. Memang pelaku ini diduga lebih dari satu orang. Caranya misalnya menaikkan korban itu membutuhkan paling tidak lebih dari satu orang. Karena Ibu Tuti dan Amel adalah korban yang dinaikkan ke dalam mobil Alphard sahabat-sahabat AK. Tentunya sahabat-sahabat AK, karena pelaku diduga lebih dari satu orang, apa intinya? Ya harapan AK, harapan kita, harapan semua rakyat Indonesia, bertobatlah, sadarlah. Lambat
tapi pasti Anda akan ketangkap. Percayalah, percayalah. Lebih baik karena pelaku lebih dari satu orang, yang lebihnya itu mungkin merasa, ya katakanlah ingin taubat atau ingin membuka ini kasus, alangkah baiknya menyerahkan diri kepada pihak penyidik agar semua proses penyidikan ini selesai, sahabat-sahabat AK. Dan Anda yang menyerah tentunya akan tidak panjang ceritanya kelak, sahabat-sahabat AK, karena Anda salah satu orang, mungkin dua orang yang menjadi pahlawan turut serta mengungkap kasus ini. Itulah harapan kita kepada para pelaku, karena pelaku lebih dari satu orang, alangkah baiknya yang lebihnya itu mungkin bertaubatlah, menyerah dirilah, minta ampunlah kepada Allah, bahwa Aka juga yakin Anda datang pada saat itu bukan ingin merencanakan pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amelia. Kalaulah Anda ingin melakukan rencana dari awal datang ingin membunuh, tentunya tidak ada jarak kematian yang begitu jauh, padahal korban ada satu TKP. Begitu juga tentunya Anda pasti akan membawa yang namanya peralatan, misalnya sarung tangan dan sebagainya, agar jejak Anda tidak tertinggal di sana. Dan Anda tidak perlu sibuk-sibuk seperti yang Anda lakukan pada malam itu. Bahkan Anda sampai matahari terbit, boleh dikatakan masih ada di TKP. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Tetap kita doakan almarhum Ibu Tuti dan Amelia diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisi Allah bersama orang-orang yang Allah sayangi. Begitu juga buat para penyidik, semangat Pak, tangkap itu pelaku. Sekian dan terima kasih.